Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pera Merdiani dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Reguler A dengan nomor NIM 3402210003. Di sini saya akan membuat tutorial mata kuliah Komputer Bisnis pertemuan ke-12, yaitu tentang Profitability Index (PI), Break-Even Point (BEP), Profitability Ratio (PR), dan Benefit Cost Ratio (BC). Nah, di sini juga terdapat pengertian-pengertiannya. Langsung saja, metode untuk Profitability PI, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dinyatakan layak. Semakin besar PI, investasinya semakin layak. Nah, di sini juga ada rumusnya. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue R sama dengan total cost C. Di sini juga ada rumusnya. Nah, untuk profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di sini ada 4, yaitu margin atau PM, earning power (EP), return of investment (ROI), dan yang keempat yaitu rentabilitas modal sendiri. Nah, selanjutnya untuk benefit cost ratio (B) garis miring C merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau besar dari 1, berarti proyek unsustainable. Kalau B garis miring C ratio sama dengan 1 dinyatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mengerjakan yang pertama, yaitu Profitability Index atau PI. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya dan tabelnya. Di sini kita cuma perlu mengerjakan Profitability Index-nya saja, karena saya sudah menginput datanya dari Interview. Nah, dan untuk soalnya pun sama yang ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mengerjakan Profitability Index. Untuk rumusnya itu sama dengan present value dibagi dengan initial investment. Nah, untuk mesin B pun sama dengan present value dibagi dengan initial investment. Nah, kita lihat di sini. Nah, jika PI besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan atau tidak layak. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa profitability index-nya itu sama-sama 1, maka keduanya layak untuk dijalankan, tetapi profitability index mesin A lebih besar atau lebih unggul, yaitu 1,71. Langsung saja kita masuk ke BEP, yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20 pieces. Di sini kita lihat jumlah produksinya itu 20 pieces dengan harga jual 250 per unit. Harga jual per unitnya itu 250 dan biaya tetap sebesar 2 juta. Nah, 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Biaya variabel ini. Sedangkan biaya variabel per unitnya itu sebesar 125. Ini biaya variabel per unit itu 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi, yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan analisis BEP pendekatan matematiknya. Langsung saja untuk mengisi total penjualan menggunakan rumus sama dengan jumlah produk dikali dengan
harga jual per unit. Nah, enter. Untuk penjualan, saya mendapatkan jumlah sebesar 5 juta rupiah. Itu saja. Sekarang kita mengerjakan BEP dalam unit. Kita gunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung biaya jual per unit. Nah, ini harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, untuk BF dalam unitnya itu 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Selanjutnya untuk BEP dalam rupiah, yaitu menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, di sini saya mendapatkan BEP dalam rupiahnya itu sebesar 4 juta. Yang artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, selanjutnya langsung saja kita mengerjakan PR. Profitability ratio itu ada 4. Nah, untuk yang pertama yaitu profitability margin PM. PT Nirisna Sidik Aulia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, di sini kita akan mengisi PM-nya yaitu dengan rumus yang sudah saya letakkan di sini, yaitu NOI dibagi NS dikali dengan 100%. Nah, untuk M saya mendapatkan hasil sebesar 16,7%. Selanjutnya, yang kedua yaitu earning power FE. Dewapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Di sini saya sudah menyiapkan rumusnya supaya mempermudah kita dalam mengerjakan. Untuk mencari FE sama dengan NOI dibagi dengan TA dikali dengan 100%. Nah, enter. Nah, untuk hasil FE yaitu 26,7%. Selanjutnya yang ketiga yaitu Return of Investment ROI. TV Asia mempunyai data sebagai berikut. ROI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Nah, di sini kita mengerjakan ROI-nya yaitu sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Nah, lihat. Untuk ROI saya mendapatkan hasil sebesar 33%. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu rentabilitas modal sendiri. Dedi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 10 juta, interest sebesar 5%, tax pajak sebesar 10%, modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. NOI, nah ini NOI-nya ini sebesar 10 juta. Nah, ini interestnya yaitu 5% dan pajaknya itu sebesar 10%. Untuk mengerjakan EAT-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan NOI dikurangi dalam kurung NOI dikali interest ditambah dengan NOI lagi dikali dengan
pajak. Nih, asas. Nah, untuk EAT-nya yaitu sebesar 8.500.000. Nah, kita masukkan saja ke sini sama dengan Sekarang kita akan mengisi rentabilitas modal sendiri, yaitu menggunakan rumus sama dengan EAT dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Nah, ini bentar. Nah, untuk rentabilitas modal sendiri yaitu 42,5%. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan BC, yaitu benefit cost ratio atau BC. BC ratio tetap dan ada juga BC ratio tidak tetap. Langsung saja untuk BC ratio tetap terlebih dahulu, yaitu terdapat soal sebagai berikut. Suatu proyek perairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Nah, investasi awal ini 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, bunga bank ini 5%, depresiasi selama 30 tahun. Nah, ini depresiasi 30 tahun dengan nilai residu 10%. Nah, ini. Dan biaya operasional BO sebesar 20 juta. Nah, ini biaya operasional. Dan keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 226 juta per tahun. Benefit per tahunnya. Langsung saja kita akan mengerjakan total biaya dengan rumus sama dengan dalam kurung initial investment dikali dengan rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment lagi dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Bentar. Nah, untuk total biaya saya mendapatkan 100 juta atau sebesar 100 juta. Selanjutnya untuk BC rasionya langsung saja sama dengan benefit tahun ini bagi dengan total biaya tahunan. Nah, ini total biaya tahunan. Bentar. Nah, untuk BC rasionya yaitu sebesar 1,26. Selanjutnya kita akan mengerjakan BC rasio tidak tetap. Di sini juga terdapat soalnya, yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya. Berubah misalnya pada tahun pertama itu sebesar 5%, pada tahun kedua sebesar 6%, tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta won. Untuk biaya tahun ke-1 langsung saja kita akan mengisi total biayanya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan dalam kurung initial investment dikali dengan rate kurung tutup ditambah dalam kurung lagi initial investment dikurangi dalam kurung initial investment dikali nilai residu kurung tutup 2 dibagi dengan depresiasi. Nah, ditambah dengan biaya operasional. Nah, untuk biaya totalnya sama seperti tadi, yaitu sebesar 100 juta. Dan BC rasionya pun akan sama, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, di sini untuk BC rasionya sebesar 1,26.
Selanjutnya kita masuk untuk biaya tahun kedua dengan rumus yang sama tapi dengan rate yang berbeda, yaitu sama dengan dalam kurung total investment dikali dengan rate kurung tutup ditambah kurung buka total investment dikurangi kurung buka total investment lagi dikali nilai residu ini kurung tutup 2 kali dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasionalnya. Sini saya mendapatkan hasil total biaya sebesar 110 juta. Cari BC rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan biaya yang dia. Nah, selanjutnya untuk biaya tahun ketiga, yaitu kita cari dulu total biayanya dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan dalam kurung initial investment dikali dengan rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka lagi initial investment dikali dengan nilai residu kurung tutup 2 kali dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Saya mendapatkan total biaya sebesar 130 dan sekarang untuk BC rasionya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan biaya total biaya. Nah, di sini untuk BC rasionya yaitu 0,97. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.